Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumantri Wajibowo, NPM 721213286. Pada video kali ini saya akan melakukan wawancara bersama dengan Mas Rizal untuk memenuhi tugas UAS. Langsung saja, di sini Mas Rizal ini memiliki usaha di bidang apa, Mas? Usaha saya di bidang budidaya perikanan, lebih tepatnya di bidang tambak udang. Kalau boleh tahu, dari sejak kapan terjun ke usaha itu? Untuk terjun secara pribadi, sejak tahun 2020 di masa COVID, karena pengurangan karyawan dari perusahaan, maka saya dikarenakan pengalaman yang sudah cukup, memberanikan diri untuk membuka usaha tersebut. Untuk pengalaman sendiri, sejak tahun 2016 saya bekerja di perusahaan tambak udang. Ketika COVID ada PHK karyawan, jadi saya termasuk yang di PHK. Baru saya dengan dana yang cukup memberanikan diri untuk membuka usaha pribadi. Alasan sendiri mengapa Mas Rizal ini lebih memilih usaha tambak udang dibandingkan dengan usaha yang lainnya? Saya pikir dengan pengalaman saya cukup untuk membuka secara mandiri, dan juga saya juga kenal dengan beberapa orang-orang yang pengalaman, yang biasa kami sebut teknisi, orang-orang yang bertanggung jawab atas nutrisi dan juga budidaya tentang udang tersebut. Baik, selanjutnya bagaimana strategi pemilik usaha dalam menghadapi era digital, merekrut karyawan baru atau melatih karyawan yang sudah ada untuk menghadapi era digital ini? Untuk menghadapi era digital, rekrutan secara online, saya merekrut untuk asisten saja, asisten teknisi. Tapi untuk teknisinya, saya lebih mengandalkan orang-orang yang sudah berpengalaman. Karena di dalam bidang budidaya perikanan, jika hanya paham teori tapi tidak paham praktek, banyak kendala-kendala yang tidak terduga akan muncul. Contohnya kayak penyakit ikan, penyakit udang, dan sebagainya. Lanjut ke pertanyaan terakhir ya Mas. Dengan adanya bagian penjualan secara online yang direkrut atau yang sudah ada, apakah masih ada konflik kerja? Jika ada, konflik kerja seperti apa yang terjadi di dalam usaha tersebut? Untuk konflik kerja ada, dikarenakan ada dua bagian yang saya ambil secara online, yaitu asisten teknisi dan juga asisten penjualan. Asisten pemasaran tersendiri lebih konfliknya muncul dikarenakan pekerjaan yang tidak kasat mata, yang dimana mereka hanya melakukan penugasan di bagian online saja. Contohnya seperti mencari buyer, mencari supplier pakan ternak, dan juga dan yang lainnya. Sedangkan untuk asisten teknisi, kebanyakan mereka mendapat komplain dikarenakan mereka hanya paham teori saja. Tapi untuk praktek-praktek yang dadakan muncul, mereka akan kebingungan. Maka itu alasan kenapa saya lebih mengambil asisten teknisi untuk online, tidak secara penanggung jawab teknisinya. Untuk omset terbesar yang pernah diperoleh dari tambak udang tersebut berapa? Jika dibicarakan untuk terbesarnya, maka penghasilan kotor yang kami dapatkan itu sekitar 50 juta untuk satu tambak. Besar ya? Cukup besar. Tapi ketika timbul penyakit-penyakit untuk budidaya, contohnya penyakit mio untuk udang, itu akan sangat-sangat merugikan. Dikarenakan biasanya 3 bulan kami panen, maka di bulan kedua atau 1,5 bulan itu sudah parsial. Panen parsial adalah panen yang sebagian, tidak panen total. Karena untuk panen total, jika terkena penyakit mio, maka kami panen total di bulan kedua. Tapi jika tidak, maka kami panen di hari ke-90-an.
Mungkin hanya itu ya Mas Rizal. Mohon maaf mengganggu waktunya. Tidak apa-apa. Ya mungkin hanya itu video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.